Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak sekalian, kita mulai belajar hari ini tentang bab yang baru, bab terakhir di semester genap, yaitu bangun ruang sisi datar. Eh, untuk yang pertama ini adalah tentang unsur-unsur bangun ruang. Tolong disimak sampai habis, supaya kalian bisa mengerti dan nanti bisa menjawab soal-soal yang saya kasih. Ya, langsung saja kita biar cepat. Di bangun ruang sisi datar ini ada 4 yang nanti akan saya perkenalkan, yaitu kubus, balok. Nah, ini balok bentuknya kayak begini. Kubus dan balok hampir mirip, cuma balok agak lebar ya. Kalau kubus semua garisnya sama, kalau balok ada yang berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau kubus semua sama. Jadi panjang AB sama BF sama. Kalau balok AE sama AB ya panjangan AB gitu ya. Itu bedanya itu aja. Nah ini kerangka dari kubus dan balok. Langsung saja perkenalan titik sudut. Titik sudut ini adalah anggaplah ini kalau kamu mau bikin kayak begini, ini kerangkanya, ini gambarnya, ini kerangkanya. Nah, anggaplah ini kayu-kayu sesuai dengan yang ada di sini. Ini kayu. EA ini kayu, AB ini kayu. Nah, kalau kamu mau bikin kandang ayam kayak begini, ya, tapi kita lihat dari gambar ini. Nah, kayu EA dengan kayu AB kamu akan pakukan di mana? Maksudnya biar nempel dipakuin di A kan? Nah, ini namanya titik sudut. Letak tempelan-tempelan dari kayu ke kayu kan ada paku tuh ya. Ini kan pasti dikasih paku nih di sini nih. Kayu yang ini nih, kayu yang ini ke yang ini pasti nanti dipaku biar nyambung. Sama EA dengan AB dipaku di A. Nah, inilah titik sudutnya. A, B, di mana dia apa sih namanya ya? Di mana dia ada pakunya gitu ya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada H. Nah, inilah namanya titik sudut. Titik sudutnya ada 8. Ini juga sama karena hurufnya sama jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Titik sudut nih, ini di sini nempelnya, pertempelan ya, ini tempelan. Artinya titik sudut itu adalah titik temu antara kayu-kayu gitu loh ya. Ini kan kayu. Nah, di sini bertemunya gitu, titik potong ya, atau titik bertemu gitu ya. Oke, yang kedua adalah rusuk. Rusuk itu garis. Nah, ada garis apa aja? Ada AB, ada BC, ini garis juga, ada CD, ada DA. Nah, ini yang hitam itu ada di bawah. Ini yang saya merahin ini itu garis yang naik ke atas. AE, DH, CG, BF ya. Nah, kalau yang putih itu yang garis yang ada di atas. EF, FG, GH, EH. Nah, ini garis-garis. Balok juga sama. AB, BC, CD, DA adanya di bawah, garis bawah. AE, DH yang merah ini adalah garis yang ke atas. AE, BF ya. CG itu garis yang ke atas ya. Dan yang biru ini adalah garis yang ada di atas. Kemudian ada sisi atau bidang. Sisi atau bidang, kalau misalkan sisi itu kalau dipasang triplek, sisi itu sama dengan triplek gitu ya. Jadi ada triplek nih, ada ABCD. ABCD itu maksudnya ABCD, ada ini nih triplek yang bawah gitu ya, supaya sempurna ya, bangunnya mempunyai ruang. Bangun ruang itu kan bangun yang mempunyai ruangan yang bisa ditempatkan gitu ya. Jadi kalau nggak ditriplekin ya nggak bisa ditempatin gitu kan, sama aja. Ini namanya baru kerangka kubus. Tapi kalau udah jadi kubus ya pasti ada tripleknya. Nah, tripleknya itu namanya sisi atau bidang. Nah, ABCD itu adalah triplek yang bawah. ABCD itu ya. EFGH triplek yang atas. Itu kenapa saya hitam sama hitam, karena atas sama bawah. Bawah sama atas ya. Ini putih sama putih. BCFG, BCGF harusnya ya, maaf. BCGF itu yang kanan. Yang putih ini adalah yang kiri, ADHE. Dan yang kuning ini adalah depan, ABFE, dan yang belakang adalah CDHG. Jadi sisinya ada 6 ya. Ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah ya. Balok pun juga sama begitu juga. Jadi berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Jadi sisinya ada 6. Paham ya? Oke, lanjut.
Ini adalah gambar prisma ya. Gambar prisma ini adalah prisma segitiga. Kenapa prisma segitiga? Karena atas dan bawahnya adalah segitiga. Ini bentuknya, lihat nih. Segitiga ya, bawah sama atasnya segitiga. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa banyak titik sudut. Nah, ada segi 3, ada segi 4, ada segi 5, ada segi 6. Nah, yang kita amati di sini adalah segitiga. Nanti segi 4, segi 5, segi 6-nya itu harus kamu bayangin. Paham ya? Nah, sekarang saya ajarin gimana caranya. Kalau segitiga, ini kan prisma segitiga ya. Kalau segitiga, titik sudutnya kita hitung. 1, ini yang D, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan hanya sekedar menghitung, tapi amati di mana dia berada. Karena segitiga, berarti kan ada 3 di sini titiknya. Ya, kalau segitiga kan ada 3 titiknya di sini. Berarti kalau segi 4 juga ada 4 titiknya di sini. Segi 5 berarti 5 titiknya di sini. 6 berarti 6 titiknya di sini. Paham ya? Nah, karena ini segitiga berarti titiknya ada 6. Nah, dari mana? 1, 2, 3 yang bawah, 4, 5, 6 yang atas. Jadi di bawah 3, di atas juga 3. Jadi ya jangan sekedar menghitung, tapi dibayangin. Nah, bagaimana kalau segi 4? Kalau segi 4 berarti pembayangan kita adalah bawahnya 4, atasnya juga 4. Berarti jadi 8. Gitu ya. Kalau segi 5 berarti bawahnya 5, atasnya juga 5, 10. Kalau 6 berapa kira-kira? Iya, 12. Bawahnya 6, atasnya juga 6. Itu namanya titik sudut. Jadi kita nggak perlu, kalau misalkan saya tanya, kira-kira berapa titik sudut untuk prisma segi 100? Nah, jangan bingung ya. Pak, banyak banget, Pak. Nah, nggak perlu digambar, dibayangkan saja. Kalau prisma segi 100, berarti ininya bawahnya 100, atasnya juga 100. Berarti titiknya ada 200. Ngerti ya, paham ya? Oke, itu titik sudut. Sekarang ngomongin rusuk. Nah, rusuk itu garis. Sekarang kita hitung dulu segitiga. Kalau segitiga garisnya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan cuma dihitung tapi dimaknai. Sekarang cara memaknainya adalah lihat sini. Kalau prisma segitiga garisnya ada 9 di mana aja? Nih lihat ya. 3 di bawah ya. 3 di atas ya. Dan 3 penghubungnya. Paham ya? Garisnya ya. Saya ulangin lagi, prisma segitiga garisnya ada 9. Di mana aja? 3 di bawah, 3 di atas, dan 3 penghubung. Nah, berarti kalau segi 4 gimana? 4 di bawah, 4 di atas, dan 4 penghubung. Oh, berarti ada 12. 4 di bawah, 4 di atas, kan udah 8 tuh. Dan 4 penghubung, jadi ada 12. Kalau segi 5 ada 15. 5 di bawah, 5 di atas, 5 penghubung. Penghubungnya ini kan ada, ini penghubung. Titik ketemu titik dihubungin, hubungin gitu lah ya. Kalau segi 6 kira-kira berapa? Ya, 18. 6 di bawah, 6 di atas, dan 6 penghubung. Jadi ada 18 garis ya. Sekarang bicara triplek. Nah, bicara triplek. Sekarang kalau mau kita triplekin, segitiga itu tripleknya ada 5. Dari mana? Nah, ini kan segitiga ya. Tahu nggak sih ini selimutnya ada triplek A, C, F, D. Ini yang sebelah kanan. Ya, kalau kamu lihat di sebelah kanan. Ada triplek yang sebelah kiri, B, C, F, E. Nah, ini sebelah kiri. Ada triplek yang dibaliknya nih di belakang, E, D, A, B. E, D, A, B nih, lihat yang di belakang nih, yang saya kotakin ini, lihat nih. Nah, itu ada 3 selimutnya. Ditambah 2 yaitu atas dan bawah. Jadi ada 5. Jadi kalau saya ulangin lagi, kalau prisma segitiga itu ada 3 selimutnya ditambah atas dan bawah, jadi 5. Berarti kalau prisma segi 4 berarti 4 selimutnya ditambah 2 jadi 6.
Ya, kalau prisma segi 5 berarti ada 5 selimutnya ditambah 2 atas bawah jadi 7 ya. Kalau prisma segi 6 berarti ada 6 selimutnya ditambah 2 di bawah atas dan bawah jadi 8. Bagaimana kalau prisma 100? Nah, kalau prisma segi 100 berarti sisinya ada selimutnya ada 100 ya, ditambah 2 atas dan bawah jadi 102. Jelas ya? Paham ya? Oke, itu soal prisma. Nah, sekarang soal limas. Limas sama prisma bedanya apa? Kalau prisma segitiganya ada atas bawah, tapi kalau limas segitiganya cuma satu di bawah. Atas nggak punya segitiga, jadi nggak punya penghubung dia. Jadi titik puncaknya ini adalah penghubungnya. Nah, sekarang kita mau cari titik sudutnya. Nah, lihat sini ya. Kalau segitiga, nih kita masih ngomongin segitiga ya. Titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4. Jangan cuma menghitung, tapi coba lihat. Kalau segitiga berarti kan bawahnya 3 nih. Ya, bawahnya 3 titiknya A, B, C ditambah 1 yang atas. Berarti ini 4 ya. 3 di bawah, 1 di atas titiknya, berarti ada 4. Kalau prisma segi 4 berarti ada 5. 4 di bawah, 1 di atas. Kalau segi 5 ada 6. Kalau segi 6 ada 7. Pertanyaannya, kalau maaf. Kalau 5 segi 50 berarti titiknya ada berapa? Ya, ada 51. 50 di bawah dan ada 1 puncaknya di atas. Selalu ditambah 1 puncaknya di atas. Jelas ya? Nah, sekarang soal rusuk. Nah, kalau rusuk segitiga berarti garis ya. Garisnya AB, BC, AC. Garisnya ada 3 di bawah, 3 penghubungnya nih. Jadi cuma 6. Ya, berarti kalau segi 4 di bawah, 4 penghubung, berarti ada 8. Kalau 5 berarti 5 di bawah, 5 penghubung, ada 10. Dan segi 6 ada 12, 6 di bawah, 6 penghubung ya. Sekarang sisinya selimutnya 3 ya, ada A, B, D. Ada D, B, C, ada segitiga di baliknya A, C, D ya. Nah, kalau prisma segitiga berarti tripleknya selimutnya ada 3 ditambah 1 yang bawah. Jadi ada 4. Kalau prisma segi 4 selimut, 1 yang bawah. Jadi ada 5. Kalau segi 5 berarti 5 selimut, 1 yang bawah. Selalu bertambah 1 karena di bawah ada triplek 1 nih lebihannya. Kalau segi 6 berarti ada 6 ditambah 1 jadi 7. Kalau 5 segi 100 berarti tripleknya ada 101 ditambah 1 yang bawah, gitu aja. Sampai sini ngerti ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, kita contoh soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini ada kubus ya. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 5, nah 5, jadi semua garisnya ini 5. Maka tentukan panjang AF dan panjang seluruh rusuk-rusuknya. Nah, pembahasan soal kita mau mencari panjang AF ya. Mana AF? Nah, ini AF. Kita pakai teorema Pitagoras, segitiga siku-siku nih, lihat segitiga siku-siku. Di mana AF-nya itu adalah prosotan atau garis miring. Berarti kalau garis miring diapain? Ayo. Lupa ditambah. Kalau teorema Pitagoras mencari garis miring itu ditambah. Ininya 5, ininya juga 5. Kan semuanya 5 kalau kubus ya. Berarti caranya 5 pangkat 2, jangan lupa ya dikasih pangkat 2. 5 tambah 5. Nanti 5 tambah 5, 5 pangkat 2 kan 25, ini juga 25. Nanti jadi 50, berarti jadi akar 50. Akar 50 nggak ada. Adanya akar 49, 7 ya. Tapi kalau akar 50 nggak ada. Jadi biarkanlah seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua yang ditanyakan, berapa panjang seluruh rusuk-rusuknya? Nah, yang B. Nah, rusuk kubus ada berapa? Ada 12 ya. Nih, rusuk itu garis. Berapa panjang seluruh garis gitu loh. Ini kan AB, BC. Nah, kubus itu garisnya ada 12. Jadi 5 kali 12.
Kenapa 5 kali 12? Rusuknya ada 12. Satu rusuk panjangnya 5. Berarti 5 kali 12 sama dengan 60 cm. Paham ya? Gampang kan? Tinggal dikali 12 aja. Kenapa dikali 12? Karena rusuk kubus ada 12 ya. Kalau bentuknya soal cerita lebih gampang lagi nih. Saya kasih contoh. Ini soal ceritanya. Andi ingin membuat kerangka kubus dengan kawat. Nah, kerangkanya doang ya. Panjang rusuk yang Andi inginkan adalah 10 cm. Jika Andi punya kawat 2 meter, berapa sisa yang tidak terpakai? Nah, mula-mula, nah ini kerangka. Jadi cuma kerangka doang. Tapi ini kan pakai kayu ya. Kalau ini maunya pakai kawat. Kita hitung panjang kawat milik Andi. Di sini di soal ada jika Andi memiliki kawat sepanjang 2 meter. 2 meter itu setara dengan 200 cm. Meter ke senti turun 2 tangga. Jadi 200 cm ya. Nah, terus kita cari panjang seluruh rusuk-rusuknya. Panjang rusuknya kan 10. Rusuknya ada berapa? Ada 12 kan? Nah, tinggal dikali 120. Nah, sisa yang tidak terpakai tinggal dikurangi, maka 80 cm. Punya kawat Andi kan 200, yang terpakai 120, ya tinggal dikurangi 80 cm. Paham ya? Lanjut. Nah, ya. Nah, ini ada balok. Perhatikan gambar di bawah ini. Balok di atas berukuran 16. Nah, 16 itu panjangnya. Ini lebarnya, ini tingginya ya. Panjang, lebar, tinggi. Panjang AF dan FC yang ditanya dan panjang seluruh rusuk-rusuknya. Oke, kita langsung bahas soal. Yang ditanya pertama adalah panjang AF. Nah, ini AF perosotan. Tambah berarti ya, karena garis miring. Oke, kita taruh di sini 16 karena panjangnya 16. Nanti di sini 12 karena ini BF ini adalah tinggi. Ya, berdiri. Kalau yang berdiri itu tinggi berarti. Nah, ini tinggi. Nah, tinggal ditambahin saja 12 tambah 16. Kalau ketukar nggak apa-apa kan ditambah. Kalau ditambah ketukar nggak apa-apa. 12 pangkat 2 144 tambah 256. Ini ngerti lah ya pada pinter-pinter. Ini 400 dari 144 tambah 256. Nanti hasilnya akar 400. Itu hasilnya 20 cm. Jadi panjang AF 20 cm. Oke, lanjut. Nah, panjang FC juga perosotan nih, FC 12. Ininya mana sih? Ini lebar. Lebarnya adalah 5. Berarti caranya adalah, nah, 12 dengan 5. Jangan 16 lagi yang dipakai. Udah beda segitiga. 12 144 tambah 25 nanti 169. Hasil akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang FC adalah 13. Paham ya? Nah, kalau panjang seluruh rusuk-rusuknya, ini beda dengan kubus. Kalau kubus semuanya kan sama ya, 12 ya. Kalau balok nggak sama. Kalau yang sama cuma 4. Maksudnya apa? Nah, sekarang gini. Lihat coba panjang AB. Mana yang mirip dengan panjang AB? AB, DC, HG, EF. Ada 4 kan? Nah, maka 16 kali 4. Karena 16-nya ada 4. Hasilnya 64. Ya, masih ada lagi 12 kali 4. Maksudnya apa? Nah, ini nih tinggi-tingginya kan ada 4 juga nih. 1, 2, 3, 4. Jadi 12 kali 4, 48. Ngerti ya? Paham lah, gampang ini mah. 5 kali 4. Maksudnya ini ya, yang 5-nya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Tinggal di total, itulah panjang seluruh rusuk-rusuknya 132 cm. Paham ya? Oke, sekarang kalau soal ceritanya lihat sini. Nah, soal ceritanya, Jessica ingin membuat kerangka balok dengan menggunakan kawat sepanjang 7 meter. Jadi Jessica ini punya kawat panjangnya 7 meter. Ukuran balok yang dia pengen adalah 10, 8, 15. Panjangnya 10, lebarnya cuma 8, tingginya 15 cm. Gitu ya. Berapa banyak kerangka balok yang bisa dibuat? Nah, sekarang kita hitung dulu nih panjang kawat milik Jessica. Jessica punya berapa kawatnya? Oh, 7 meter. 7 meter itu setara dengan 700 cm. Tinggal tambahin nolnya 2 ya. Oke, berarti kawat punya Jessica 700 cm. Sekarang kita cari berapa kawat yang dibutuhkan kalau cuma bikin satu. Nih ya.
Yang 10 ini pasti ada 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal 10 kali 4, 40. 8 kali, ini maaf ya, ini bukan 8 ini tapi 9. Maaf. Ini saya rubah. Ini bukan 8 tapi ini 9 ya. Nah, di sini salah. Kita ulang lagi, nggak apa-apa. Oke, ini kita percepat ya. Tadi mencari panjang AF dan FC menggunakan teorema Pythagoras ya. Ini seluruh rusuk-rusuknya tinggal ditambah. Nah, bedanya dengan kubus, kalau kubus tadi dikali 12, kalau balok dikali 4, 4, 4 karena beda-beda panjangnya. Yang panjang ada 4, yang lebar ada 4, yang tinggi ada 4 ya. Nah, panjang milik Jessica itu 7,7 meter ya. Seluruh rusuk-rusuknya 10-nya kali 4 ya, karena sepanjang panjangnya 10 ada 4, 40, yang 9 ada 4, 36, dan yang 15 4, 60. Jadi totalnya adalah 136. Ini kalau satu balok ya. Nah, pertanyaannya berapa balok yang bisa dibuat kalau Jessica punya kawat 700? Nah, tinggal dicoba-coba aja. Kalau cuma bikin satu berarti kan 136. Kalau bikin 2 ya tinggal dikali 2 berapa? Kali 3 berapa? Kali 4 berapa? Nah, yang saya temui di sini adalah 136 dikali 5. Hasilnya adalah 680, sudah mendekati 700. Artinya kalau saya bikin 5, maka kawat yang terpakai adalah 680. Jadi, kalau bikin 6 cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Kalau bikin 6 sudah tidak cukup. Kawatnya sudah sisa sedikit. Artinya, berapa banyak rangka balok yang bisa dibuat? Cuma 5 buah. Ya. Nah, berapa sisa kawat yang tidak terpakai? Nah, panjang kawat Jessica kan 700. Dia bikin 5 balok berarti 680, sisanya 20 cm. Jadi kawat sisanya 20 cm. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan silahkan di WA. Jangan malu untuk bertanya, saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu. Dan silahkan nanti menjawab soal-soal yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.